Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja, yang dikenal sebagai gembala penuh belas kasih dan pembaharu liturgi. Perkenalkan, saya Iman. Saya Dewi. Saya Barli. Kami dari lingkungan Santo Gregorius Agung, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Melalui vlog ini, kami ingin mengajak untuk mengenal lebih dekat sosok Santo Gregorius Agung, pemimpin yang mengubah gereja dengan kerendahan hati dan semangat pelayanan. Santo Gregorius Agung mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah mengutamakan pelayanan, bukan kehormatan. Mari kita membuka hati dalam doa, memohon agar kita mampu meneladani semangat kepemimpinan yang rendah hati seperti Santo Gregorius Agung. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan Santo Gregorius Agung yang melayani gerejamu dengan kerendahan hati dan cinta yang tulus. Bimbinglah kami untuk memimpin dengan kasih dan melayani dengan setia dimanapun Engkau menempatkan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Gregorius lahir sekitar tahun 540 di Roma, dari keluarga bangsawan yang saleh. Ayahnya, Gordianus, adalah seorang pejabat tinggi, dan ibunya Santa Silvia dikenal karena kesalehannya. Keluarganya memiliki hubungan dekat dengan gereja yang sejak kecil menanamkan nilai iman pada Gregorius. Ia menerima pendidikan terbaik pada masanya, menguasai hukum dan administrasi. Pada usia muda, Gregorius diangkat menjadi prefek kota Roma, jabatan sipil tertinggi di kota tersebut. Namun meski berada di puncak karier politik, hatinya rindu akan kehidupan doa. Setelah beberapa tahun, ia meninggalkan jabatan prestisius itu, membagi kekayaannya kepada orang miskin, dan mengubah rumah keluarganya menjadi biara Benediktin. Disinilah benih kerendahan hati dan semangat pelayanannya semakin tumbuh. Gregorius dikenal karena kesalehan, doa yang tekun, dan kepedulian terhadap mereka yang menderita. Ketika diangkat menjadi paus pada tahun 590, ia memimpin gereja di tengah krisis politik, bencana kelaparan, dan wabah penyakit. Ia membangun sistem distribusi makanan bagi orang miskin, mengutus misionaris ke berbagai wilayah, dan melakukan reformasi liturgi yang hingga kini dikenal sebagai nyanyian Gregorian. Semua ini ia lakukan dengan semangat melayani, bukan untuk mencari kemuliaan diri. Santo Gregorius Agung adalah pelindung para musisi, guru dan administrator. Ia menanamkan nilai bahwa pelayanan dan kepemimpinan harus berakar pada kasih, kerendahan hati, dan keberanian untuk membela iman. Di zaman ini, ketika kepemimpinan sering diukur dari popularitas atau jabatan, Santo Gregorius mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Ia menjadi contoh bahwa pelayanan adalah panggilan semua orang, bukan hanya mereka yang duduk di posisi tertinggi. Kita dapat meneladani beliau dengan mulai dari hal kecil, mendengarkan orang lain dengan empati, menolong yang membutuhkan tanpa pamrih, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Inilah wujud nyata kepemimpinan Kristiani di zaman modern. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus menegaskan bahwa ukuran kebesaran dalam kerajaan Allah adalah kesediaan untuk melayani. Santo Gregorius menghidupi ayat ini sepenuh hati, menjadikan kepemimpinan sebagai bentuk pelayanan kasih. Sahabat terkasih, teladan Santo Gregorius Agung mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang melayani, baik di keluarga, komunitas, maupun lingkungan kerja. Kepemimpinan sejati lahir dari hati yang mengasihi. Mari kita terlibat aktif dalam hidup doa, memberi kesaksian lewat pelayanan, dan mewartakan Injil dengan sikap rendah hati. Bagikan vlog ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk memimpin dengan kasih dan melayani tanpa pamrih. Semoga melalui teladan Santo Gregorius Agung, kita dikuatkan untuk memimpin dengan hati seorang hamba, melayani dengan kasih, dan setia membangun kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.